Oke cuy, jadi di video kali ini aku mau tutorkan cara bikin JJ Ayun ya. Ya terutama sih buat JJ tipis kayak gitu, yang nyantai-nyantai aja. Eh, jadi aku mau minta maaf juga ya ke kalian karena jarang bikin video. Cuman ini belakangan lagi, kedepannya bakal rutin sih aku nge-YouTube sama nutor di kelas kayak gitu. eh Oke lah, daripada panjang ya kan, langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini aku udah bikin proyek. Nah, di sini fotonya masih kosong ya, belum ada keyframe. Fotonya juga belum diatur untuk skala, gerakan dan lain-lainnya. Efek juga nggak ada ya. Ini cuman foto dengan beat musik. Nah, kita bisa dengar dulu musiknya. Ya, elah musiknya ya kayak yang tadi. Musiknya kayak yang di awal kayak gitu. Ini kenapa ada volume? Tadi kok mati ya? Nah, kurang lebih kayak gitu, cuy. Oke. Di sini kita atur dulu, kita pasin ya. Terkadang kalau di zoom dia nggak ngepas sama beatnya. Kayak gitu. Aku mau orangnya mesti kayak gini, cok. Sebenarnya nggak ngaruh ya kan, tapi aku kayak aduh gatal aja gitu, pengen harus pas kayak gitu. Udah kebiasaan. Nggak suka lihat yang salah-salah dikit gitu, nanggung. Nah, jadi awal-awal tuh sebelum kalian buat JJ-nya, tergantung ya untuk kalian mau buat JJ style yang mana. Kalau style pertama, skalanya kalian naikkan di eh 106 kayak gitu. Untuk mencegah kelihatannya hitam latar belakang ya. Kayak latar belakangnya itu. Biar ketika kita buat gerakan, dia nggak kelihatan hitamnya. Oke. Karena di Capcut ini Ubin nggak ada fitur ya, cok. Nggak ada fitur Ubin kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini kalian tambahkan dulu keyframe. Oh iya, aku di sini nutorin untuk CC-nya ya. Aku nggak nutorin untuk awal. Nah, kalian tambahin dulu keyframe-nya di sini buat 1 bit. Oke. Nah, selanjutnya di sini kalian buat keyframe. Lalu di sini kalian pergi ke transformasi. Kalau di versi yang agak tinggi mungkin tulisannya bukan transformasi tapi dasar ya. Mungkin ini bug atau nggak tahu lah aku. Pokoknya dia yang kayak gini logonya nih. Nah, rada pilek ya cuy. Nah, ini kan kalian miringkan -1 ya. Oke. Kalau udah di sini kalian buat dulu ke selanjutnya. Kita selesain ya. -1 juga. Tapi yang kecil, untuk bit yang kecil ini -1 ini kalian tipisin lagi jadi 0, kayak gitu. Istilahnya 0, lah ya kan. Nah, kita buat seperti ini. Bang, kecepatan bang, nggak kelihatan bang. Oke, kita ulang lagi. Pasang mata baik-baik ya. Nah, di sini kan udah kita buat -1. Nah, kalau udah di sini kita buat keyframe di sebelahnya. Usahakan sampai di zoom mentok seperti ini ya, udah nggak bisa di zoom lagi. Nah, terus kalian klik keyframe di sini, lalu yang tengah kalian hapus, lalu kalian buat lagi, yang ini kalian hapus. Oke, udah jadi. Lah, kenapa digituin bang? Kan ini -1 gitu kan. Ya, karena dia bitnya lebih kecil di sini. Jadi kalau kita buat setara gerakan dengan yang di sini pun sama, nanti dia gerakan di sini lebih kelihatan lebih besar kayak gitu. Padahal sama ya kan. Cuman dikarenakan jarak bit inilah jadi dia kelihatan lebih besar. Pokoknya ikutin aja, udah diracik kayak gitu. Nah, di sini kalian tambahkan lagi -1. Kalau yang jarak besar ini nggak usah ya, nggak usah ditipisin. Di sini baru kalian tipisin kayak biasa kayak tadi. Nah, di sebelah sini juga kalian pasang.
tapi yang ini nggak usah ditipisin. Intinya yang kecil ditipisin, yang besar nggak usah, kayak gitu. Tadi berapa tadi? Nah, takutnya silap tuh, min 2 tiba-tiba kan. Jadi beda. Nah, oke, setelah itu di sini kalian tambahkan keyframe, lalu kalian tambahkan keyframe. Jadi isinya 3 ya. 1 2 3, isinya 3. Kenapa aku bilang isinya 3 ya? Karena di sini tuh aku nyebutnya itu batasnya ya. Ini tuh kayak kuncian lah kayak gitu kan. Nah, sampai batasnya sini. Dari bit 1 ke bit 2 kayak gitu. Nah, ini isinya. Inilah yang kita kita pasang gitu kan, kita buat rumusnya di sini biar dia jedak-jeduk kayak gitu. Oh ya, setelah kalian pasang kanan kiri ini, keyframe-nya jadi 3. Kalian buat di sini keyframe, lalu yang tengah kalian hapus, kalian hapus yang ini. Nah, jadi fungsinya itu untuk menipisi yang tengah biar kelihatan miringnya itu smooth kayak gitu ya. Seolah-olah pakai grafik kayak gitu. Padahal manual ya kayak gitu kan. Nah, ini juga kalian buat seperti itu, buat di tengahnya, baru kalian hapus ini, buat hapus yang di sebelah sini. Nah, kalau mau ngapusnya dari sini juga bisa, sama aja, intinya dia di tengah gitu kan, di tengah antara keyframe ini dengan ini, antara keyframe ini dengan ini kayak gitu. Intinya sama aja itu ya. Nah, di sini kalian buat keyframe juga, lalu kalian hapus lagi yang tengah, kalian buat hapus. Buat lo yang udah jago ya, jangan sombong. Ini aku ngajarin yang mungkin masih terlalu awam ya, kayak nggak tahu tuh cara nipisinnya. Kalau udah jago ya udah kayak gitu. Kalian mah lihat rumusnya aja, kan gampang kayak gitu kan. Malah bagus lah kalau udah paham. Oke, jadi di keyframe awal ini ya kita setting ini untuk miring-miringnya udah kita atur. Nah, oh iya, seharusnya sih kita buat normal dulu ya. Di video sebelumnya contohnya normal dulu, baru miring kayak gitu kan. Cuman nih aku buat miring dulu ya, nggak apa-apa lah ya, sama aja sih. Aku lupa, Cok. Nah, jadi di transformasi ini X-nya kalian setting ke 5, Y-nya kalian setting ke 10 untuk keyframe pertama ya. Yang isinya bukan yang keyframe pertama ini. Ini pasti kosong. Sorry. Ini kosong, yang ini juga kosong karena memang dia untuk batasnya kayak gitu, batas bit. Nah, yang tengah kalian setting, kalian buat di sini 10, lalu kalian buat 10 sama ya X dan Y-nya. Oke, yang selanjutnya keyframe ketiga di sini kalian buat berapa ya? Aku lupa. Mana HP ku. Ntar aku cek rumus dulu, Cok. Terlalu banyak ini rumus di kepala jadi lupa. Mana dia? Oh, 94 ya. 94. Oke. Nah, jadi hasilnya tuh kayak gini. Ini belum ditipisin ya. Masih ini ya, masih rada kaku kayak gitu. Jadi kita tipisinnya nanti. Nah, untuk yang kecil rumusnya beda lagi. Nah, untuk yang kecil itu rumusnya sebentar. Aku cek dulu. Nah, untuk yang kecil itu rumusnya 4 8 8 8. Kita cek lagi sebelumnya tadi kayaknya. Oh, benar. Kadang mau keliru gitu, so. Lalu di sini 7 3. Nah, udah kelar ya untuk besar dan kecil. Nah, selanjutnya kalian ikutin lagi kayak sebelumnya. Yang besar itu 5 10 10 10. Sebenarnya rumusnya masih enak ini ya, nggak terlalu banyak dan ya dikit gitu keyframe-nya. Dan 9 4. Nah, yang ini 4 8 8 8, lalu berapa tadi? 7 3 ya? 7 3. Nah, yang ini 5 10 10, lalu di sini tuh 9 4. Jangan salah rumus ya. Nah, kalian bisa screenshot, kalian post videonya,
kalian screenshot, nah dijadikan foto, lalu kalian ya udah jelas lah di screenshot jadi foto ya, masa jadi nasi. Nah jadi kalian udah foto itu kalian ini kan, kalian jadikan album, kalian buat namanya di situ. Nah pisahin ya, album Romo bit besar dengan bit kecil tuh dipisahin kayak gitu. Nah terus di sini kalau udah mikir dulu. Kalau udah di sini kalian tipisin. Bisa kalian cek dulu ya kalau ada yang salah rumusnya gitu, kalian cek. Nah normalnya kayak gitu so. Di sini kalian double dulu keyframe-nya. Bang, cepet buat bang, lamain lah bang. Slow-mo ya videonya so. Jadi untuk yang isinya ya, ini kalian double ya. Tadi kan ada 3 tuh. Nah ini kita kali 2. Iya kita double istilahnya kayak gitu. Nah ini tuh 1 2 tuh 1 keyframe yang tadi gitu kan, 2 3 kayak gitu. Jadi kita double tuh keyframe, paham lah ya. Kita buat di pinggirnya, kita buat di kanannya, yang tengah dihapus yang aslinya itu kayak gitu. Nah untuk yang awal ini nggak usah diapa-apain, yang akhir juga jangan di double. Tapi di buat buat hapus kayak kita nipisin keyframe yang tadi. Jangan di double ya, karena ini bisa untuk kuncian gitu loh, pokoknya ikuti aja. Nah setelah itu kalian tipisin lagi, kalian buat keyframe, kalian double gitu kan. Nah kalian double, lalu di sini kalian buat keyframe, lalu di sini kalian tipisin. Bisa dari kanan bisa dari kiri ya coy. Jadi kalau dari kiri itu sempit, males lah gitu, dari kanan aja juga nggak masalah. Nah intinya yang penting itu jaraknya, jarak kita mau nipisin tuh tengah, deket atau jauh kayak gitu-gitu. Nah makin deket makin tipis gerakan yang ditipisin gitu loh, makin dikit. Kalau makin jauh gerakan yang dia dipotong dibuang itu semakin banyak kayak gitu. Nah ini kita tipisin, yang ini kita double. Nah bagi kalian misal nih ya, contohnya kayak gini, nah kita double gini kan, nah ini nggak dapet nih gitu kan. Jadi di sini kita buat keyframe, yang ini kita hapus, lalu buat lagi di sini. Malah soalnya kegeser cok. Ulang ya. Sini kita buat. Masih kurang paham ya? Aduh, nggak nemu pula bit yang terlalu tipis gitu. Intinya kayak mana ya? Oh, gini aja contohnya sih. Ntar ya kita ulang ya. Ini bit gede pula. Kita buat yang bit kecil ini masih utuh kayak gitu, belum di double ya. Nah ini kita zoom, mentoknya segini kan. Nah segini, misal nih beatnya itu terlalu kecil, musiknya terlalu cepet gitu kan, jeda hidupnya DJ nya terlalu cepet. Nah mentok-mentok kita zoom, dapatnya tuh segini gitu kan. Kalau normalnya kan kita segini kan. Nah dapatnya segini lah mentoknya, kita zoom misal. Nah ini kan sempit nih, asli sempit gitu. Kita buat keyframe di sini, kita mau double nih kan. Nah kita wajib double semua. Nah terus di sini kita buat keyframe, lalu yang tengah kita hapus. Nah yang sini nggak dapet nih kan. Nah caranya gimana bang? Nah kalian buat keyframe di sini, setelah kalian hapus tuh yang tengah, yang ini kalian hapus. Nah jadi kalian pindahin tuh yang kanan ke kiri, ngerti kan? Lalu di sini dapet gitu. Nah buat keyframe lagi, kalian hapus. Jelas yang kanan ini kita nggak bisa double karena mepet. Nah jadi yang tengah kita buat, lalu di sini kita hapus. Nah lalu di sini kita buat lagi, oke. Nah yang ini nggak usah kalian buat di sini karena ini kan udah nggak ada lagi yang mau kita tipisin. Nah misal kayak gitu, oke. Nah di sini kita tipisin ya yang ini. Misal tuh bitnya terlalu mepet kayak gitu ya, keyframe-nya terlalu mepet juga, karena nanti bakal banyak rumus-rumus yang keyframe itu bakal mepet. Nah, bahkan nggak bisa di double gitu loh, mau nggak usah di double. Oke, keyframe yang kita ulang lagi ya, setelah kita udah nipisin semuanya hasilnya kayak gini. Nah setelah udah di sini keyframe kita setting ya,
yang di batas ya, yang awal jangan, yang ini aja, yang bit ini yang ada titik coding itu ya. Nah, pasin. Lalu di sini putarnya ini kan 0. Nah, sebenarnya ini nggak 0 gitu karena kita udah tipisin. Ini sebenarnya 0, ini cuman nggak kelihatan aja. Jadi caranya biar 0 sempurna, dia lurus sempurna fotonya. Nah, ini nggak, sebenarnya ini miring, cuman nggak kelihatan tipis kayak gitu kan. Kita buat kayak gini, kita geser ke kiri atau kita geser ke kanan, ya. Kita balik lagi ke 0. Nah, contohnya misal kita geser ke kanan terus balik lagi. Nah, biar fotonya itu lurus lagi gitu. Kita reset kayak gitu. Oke, yang ini juga. Kalau kalian yang nggak percaya, aduh nggak tahu lah aku. Nggak percaya udah silahkan skip aja. Nanti juga tahu sendiri. Nah, jadi lebih kelihatan dia. Oke, kelihatan mantap. Nah, di sini cara bikinnya sama kayak tadi untuk yang lurusnya, tapi kita langsung ke jeduk-jeduknya kayak gitu. Nih, kita tambahin fotonya ya. Nih, ini kita zoom dulu untuk skalanya ya. Tadi 106 ya. Nah, kali ini kita nggak usah langsung yang miring-miring ya. Kita nggak usah ke putar dulu gitu. Nggak, kita langsung ke rumus JJ-nya kayak gitu. Langsung kita buat 5, 10, 10, 10, 9, 4 kayak gitu. Nah, yang sebelah sini langsung kita buat kayak gitu juga, cuman kan yang kecil beda rumus. Nah, nggak usah kalian tipis-tipisin yang tengah karena kita nggak pakai putar itu. Tadi kan kita nipisin untuk yang putar ya, yang miring miring gini. Nah, nggak segitulah, maksudnya miringnya ke kiri kayak gitu. Minus. Di sini 4, di sini 8, di sini 8, di sini 8. Oke, di sini 7, di sini 4 kayak gitu. Nah, terus di sini seperti capek lah, kalian udah tahu lah ya kan, ngapain aku lama-lamain durasi kayak gitu. Cuy, kalian nonton jangan di skip lah, aku mau kejar jam tayang juga ini biar YouTube aku dimonet, biar aku semangat nge YouTube-nya guys. Kalian nonton jangan di skip ya. Apalah. Nah, di sini kalian double langsung aja, double kalian double di sini. Nah, di sini kalian tipisin kayak biasa, jangan di double. Nah, yang ini kalian tipisin, kalian double, sorry. Mana nih keyframe nggak muncul dari pencet tadi? Loh, kok nggak muncul? Nah, muncul dia. Nah, ini kan mepet nih ya, susah nih. Nah, ini masih dapat sih sebenarnya. Kalau kayak gini masih oke lah. Ada yang mepet banget tuh nggak bisa gitu. Nanti dia kayak gini loh. Mau ngambil tengahnya malah merah kanan, merah kiri gitu-gitu kan. Nah, jadi kalau kayak gitu kalian buat aja keyframe ini sebelahnya. Nah, lalu di sini kalian double. Ya, kayak gitu, cari aman aja coy. Nah, jadi kan di sini udah tipisin tuh. Kita nggak usah atur lagi putarnya karena kita nggak pakai miring-miring kali ini gitu. Ini yang normalnya kayak gitu. JJ-nya nggak ada miring-miringnya. Contohnya kayak gini. Nah, kayak gitu, nggak ada miring-miringnya. Ini untuk style 1 ya coy. Nah, oke, jadi kita lanjut ke style 2. Ini nggak usah aku terusin ya, ntar durasi lama cok, kalian bosan nunggunya. Ya sebenarnya untung juga dia aku jam tayangnya tinggi ya kan, cuman ya aku mentingin kalian juga. Nah, di sini pakai foto ini aja ya, kita samain ya, potong lah, males aku ganti-ganti foto. Nah, di sini kita buat keyframe seperti ini ya. Nah, keyframe lagi. Fotonya apa sih, kepencet-pencet. Di sini kita buat jangan buat keyframe dulu coy. Di sini kan kita mau buat rumus yang lumayan, style 2 ini lumayan gerakannya lumayan lincah kayak gitu ya. Nah, skalanya bisa kalian buat di 110 atau 108 atau 109, itu terserah kalian, tergantung maunya kayak gitu kan. Sebenarnya lebih bagus minim kayak gitu karena biar lebih dapat aja sisi-sisi foto yang dipakai pengguna nanti kayak gitu. Kalau kalian buat di 110 ntar ketutup pinggir-pinggirnya kayak gitu kan, cuman lebih aman, minim resiko kelihatan latar belakang hitam karena nanti kan pasti kalian pakai transisi, pakai yang lain-lain gitu kan.
Tapi 108 masih aman sih menurut aku ya. Untuk rumus style 2 kita buat 108. Soalnya aku belum coba sih. Aku pukul rata kemarin tutor aku buat 110. Males ribet. Kita coba ya pakai 108 skalanya, kelihatan nggak belakangnya gitu pas kita buat JJ. Oke, di sini aku buat rumusnya ya. Kita buat keyframe setelah kita setting skalanya. Di sini kita buat keyframe. Nah, di sini kita buat sebenarnya ya miringnya itu tutornya sama kayak sebelumnya. Ini aku tutor lagi nggak ya miringnya? Tutornya sama kayak yang ini, yang di awal tadi. Kita buat min 1, terus di sini kita buat keyframe kan. Di sini kita buat keyframe, lalu di sini min 1 kita tipisin. Kita tipisin tuh kan. Nah, sama kayak gitu. Atau aku tutorin lagi aja ya biar kalian nggak bingung. Ini langsung miring aja ya, nggak usah normal ya. Nanti normal selanjutnya kayak biasa ini tadi. Aku buat aja nanti kalian lupa, biar kalian ingat 2 kali gitu. Jangan di skip cuy. Aku tolonglah tuh jam tayangnya. Aku jarang upload soalnya kan. Jadinya turun. Biar aku bisa monetisasi. Oke. Nah, di sini kita tipisin. Tipisin juga. Tipisin lagi. Di minasin gitu. Ini tipisin. Nah, ini kita buat minus. Oke, udah semua ya. Ada yang salah nggak tadi? Nggak ada sih menurut aku. Nah, untuk ini agak beda ya, karena dia pakai untuk bit besar ini kita pakai 5 keyframe, bukan 3 keyframe kayak di awal. Di awal tadi kan 3 keyframe tuh isinya, 3 ya kan. Kita buat 5. Nah, cara bikin 5-nya gimana, Bang? Jadi simak videonya ya, jangan di skip. Nah, ini yang skip rugi nih, tadi yang skip. Pasti bingung dia. Ya kapok lah, siapa suruh. Nah, di sini kita udah buat 3 ya kan. Kayak biasa kita tipisin yang tengah. Dengan cara seperti biasa kita buat keyframe di antara tengah ini atau yang di sini kayak gitu, sama aja. Kalau udah, di sini kita double yang ini. Kita double nih yang di sini kan. Nah, di sini kita double yang tengah jangan ya, coy. Jadi pas keyframe ada 5 1 2 3 4 5 untuk isinya kayak gitu ya. Oke. Nah, yang tengah jangan, nanti jadi 6 kayak gitu. Rumusnya cuma 5 soalnya. 5 keyframe. Nah, di sini kita buat keyframe. Kita buat. Nah, kalau yang kecil ini tetap 3 ya. 3 atau 5 ya? 3 3 3. Nah, yang kecil ini 3, cuy. Nah, kalau udah di sini kita buat lagi. Kita buat seperti tadi. Kita tipisin yang tengah, lalu kita double keyframe-nya. Nah, usahakan pas double keyframe kalian mesti setara ya, ini dengan ini, jaraknya dengan ini tuh kayak nyama gitu. Jangan mepet ke sini, ini mepet ke sana gitu. Jangan, mesti sama rata, dibagi sama rata. Nah, ini kebetulan nih kayak agak mepet di sini kan. Di sini agak terlalu banyak. Nah, kalau tipis-tipis kayak gini nggak masalah lah. Jangan sampai setipis ini kayak gitu. Nah, terlalu deket. Nah, ini kita tipisin. Contohnya tuh melesetnya tuh kayak gini. Nah, misal kayak gini. Nah, ini kan terlalu dekat ke sini gitu. Seharusnya dia di sini kan. Kayak gitu biar sama rata. Contohnya kayak gitu. Kalian mesti bisa ngeliat kayak gitu. Nah, kalau kayak gini kan hampir sama rata gitu. Ya enak dilihat dan rumusnya pun jadinya bagus kayak gitu hasilnya. Gerakannya itu ngaruh loh, ngaruh banget itu. Nah, jadi mesti teliti kayak gitu. Nah, di sini tipisin kayak biasa. Di sini juga kita bikin. Nah, tadi aku geser karena terlalu ke kanan ya. Oke, udah jadi ya, untuk keyframe-nya udah full, tinggal kita pasang rumus. Jadi kalau kalian mau buat memang sampai akhir, kalian buat seperti kayak aku gini, lalu kalian buat rumusnya biar nggak capek ya cuy.
keyframe dulu, double dulu, tipisin dulu, baru rumus dulu kayak gitu gitulah ya. Jangan, kalau bisa kalian satu bit langsung jadi ya nggak masalah, dimana enaknya aja, nggak ada yang marah. Nah, untuk di sini di awal gini rumusnya, ini kan ada 5 keyframe nih untuk bit besar. Nah, yang keyframe awal itu -3, yang atas ya, yang atas -3, yang bawah 17. Nah, yang keyframe kedua itu 1, 24. Nah, untuk keyframe ketiga itu 10, 25. Kalian screenshot aja ya cuy. 15, 16, 11, 6. Udah kelar cuy, udah kelar ya. Nah, kalian screenshot jadinya kayak gini cuy. Ini untuk style 2 ya. Mantap ya. Iya mantap. Belum dimulusin lagi tuh. Nah, untuk yang keyframe bit kecil di sini kita setting untuk yang awalnya ini -3 juga, tapi untuk bawahnya ini Y-nya 14 ya. Nah, yang tengah 8, X-nya 8, lalu Y-nya 16. Nah, untuk keyframe terakhir 11, 6 kayak gitu ya. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Oke. Kalau udah, selanjutnya kita setting kayak tadi, -3, 17. 17 nggak sih yang tadi awal? Yang bit besar 17, lalu di sini 1, 24, 10, 25, 25 cuy. Iya benar, 10, 25, lalu 15, 16, 11, 6. Oke, lanjut ke bit kecil, -3, 14, 8, 16. Screenshot ya coy, jangan lupa screenshot. Kan keliru kan, seharusnya ini 11, 6. Nah, kalian mesti teliti gitu, kadang bisa mau meleset kayak gitu. Kalian screenshotnya cukup satu bit gitu ya, maksudnya bit besar dengan bit kecil aja, jangan kalian sampai selesai kalian screenshot semua, jangan gitu, penuh galeri kalian buat apa, orang rumusnya juga sama kok, yang penting bedanya itu dia bit besar dengan kecil aja yang beda. Untuk selanjutnya kan sama, ini bit besar, bit kecil, bit besar kayak gitu, jangan kalian screenshot juga, sama aja soalnya, nanti banyak kali kalian bingung. 16. Nah, terakhir 11, 6. Nah, udah ya. Kita cek. Kenapa aku biasakan kalian suruh ngeceknya ulang kayak gitu, dan ngeceknya nggak boleh di sini ya, ngeceknya dari sini gitu. Jadi kalian bisa tahu awalnya gitu dari sini, nanti langsung mulai gitu otak kalian tuh belum respon. Udah ikutilah, pokoknya dari sini lebih enak kayak gitu, lebih tahu gitu. Oke. Kalau ada yang salah, keliru, misal rumusnya itu ada yang keliru, dia pasti kerasa. Misal kita geser ya kan, kelirunya kayak gini, dia pasti ketahuan tuh. Nah, ketahuan ya.
Nah, jadi kalian cari-cari tahu tuh yang kalian geser tadi. Oh ini, berarti salah rumus kayak gitu, misal. Nah, jadi di sini kalian double ya. Oke, kalian double. Nah, untuk eh miringnya, putarnya itu yang miring -1 itu nggak usah kalian screenshot. Itu kalian ingat aja, soalnya masa -1 lupa, kampret emang. Intinya triknya itu kalian ingat gitu kan. Triknya itu emang bisa di screenshot, enggak di record bisa. Ingat aja, orang gampang kok. Yang rumus ini mesti kalian screenshot, karena kan ya kalian lihat-lihat video aku bolak-balik, kuota kalian habis nanti. Tapi nggak apa-apa sih, sembari aku ngejar jam tayang ya kan. Nah, ingat ya cuy, kalau ada JJ-nya yang pakai miring, pakai -1, setelah kalian tipisin kayak gini semua, kalian double di batas bitnya itu yang kuning, ada titik kuning itu kalian tipisin. Nah, jangan lupa di setiap nanti setelah selesai, di bagian batas bit yang ku buat ini, nah itu nanti kalian setting putarnya di 0 lagi ya. Ini soalnya udah eh, apa itu, iya apa sih bilangnya, pokoknya itu udah bukan 0 sempurna kayak gitu ya, bisa dibilang -0, sekian gitu. Jadi cuman gak kelihatan aja coy di transformasinya. Ini aku mau tutorin dari kemarin-kemarin memang, cuman waktunya nggak ada, sorry ya, bukan aku mau nipu-nipu guys. Emang gak ada waktu aku, karena mikirin rumus-rumusnya itu, bikin rumusnya lagi kan, mau buat kelas. Nah, oke, di sini kalian setting ya, udah kalian tipisin, kalian setting putarnya itu di 0, putarnya di 0, 0 lagi. Nah, kalian geser-geser gini aja. Dah, gitu ya. Untuk akhir dengan awal itu nggak usah sih, nggak usah disenggol. Ingat ya, haram kalian senggol yang akhir dengan awal itu, nggak boleh cok. Oke, kalian salin. Kok disalin? Mau enak aja, ini kan tutor ya, bukan buat JJ. Nah, jadi langkah selanjutnya itu versi nggak miring-miring. Ya nggak perlu aku bikin kali ya, orang kalian udah tahu rumusnya, tinggal bikin aja tanpa miringnya kayak gitu. Jadi kayak mana tuh bang, langsung aja kalian buat nih. Ini kita kita potong lah ya, biar nggak ini pusing. Nah, di sini langsung aja kalian buat 5 keyframe gitu. Nah, tapi mesti sejajar ya, ini aku ngasal ini. Intinya 5 isinya, baru kalian buat tuh rumusnya kayak gitu. Nah, yang kecil juga kalian buat 3, karena yang kecilnya 3, di rumus itu 3 keyframe ya, dia yang aku ajarin kayak gitu. Udah kelar ya. Nah, untuk style selanjutnya aku bakal tutorin di kelas grup Telegram ya cuy. Bagi kalian yang belum tahu kelasnya, kalian bisa join tuh, ada link di deskripsi aku terapin nanti. Kalian join dari situ. Nah, kalian baca-baca dulu aja persyaratannya ya. Jadi ya kayak gitu aja cuy. Di situ nanti aku bakal tutorin dari awal. Buat kalian yang pemula itu bagus banget tuh kelas tuh, untuk pemula dan untuk yang udah jago nih. Cuman dia tuh mau enak kayak apa, rumus-rumus gitu kan, nyari-nyari rumus ya, di situ aja gitu, udah banyak rumus kayak gitu kan. Dan kelasnya itu permanen ya cuy, maksudnya kalian sekali join itu permanen, nggak ada trial-trialan. Dan setiap minggu kelas itu bakal update, kayak rumusnya itu bakal diperbarui gitu kan, bukan diperbarui tapi ditambah kayak gitu ya, tambah rumus hari-hari minggu-minggu gitu. Nah, dan ada kelas diskusi setiap minggunya, aku live di situ, aku terangin, kayak ada yang mau tanya di situ aku jelasin, aku luruskan lagi bagi yang masih bingung dengan tutornya kayak gitu. Nah, ini bagus banget buat kalian yang masih pemula, karena ada tutor beat musik gitu kan, tutor JJ, ada sinematik juga. Sinematik nanti udah ada Votek juga, uh, gratis gitu. Voteknya itu tiap berapa kali mungkin aku kasih. Itu buat kalian yang malas rekaman ya cuy. Misal
Ya males lah, nggak pede keluar buat ngerekam. Dari situ aja kalian udah bisa gitu ngasilin. Join tuh kelas sinematik, ada kelas JJ, ada 2 itu ya. Dah kayak gitu aja lah cuy. Yaudah ya, nih tutorial sekian dulu. Terima kasih.